Nama saya Bima Putra Pratama, mahasiswa Universitas Jakarta. Di mata kuliah akuntansi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu proses berulang untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mencatat setiap kegiatan akuntansi di suatu perusahaan. Lalu, apa saja yang ada di siklus akuntansi? Ada transaksi, bukti transaksi, penjurnalan, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, serta jurnal penutup, dan akan terus berulang kembali ke periode akuntansi berikutnya. Lalu, saya akan menjelaskan satu persatu dari siklus akuntansi tersebut. Pertama, ada transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan perusahaan yang dapat menyebabkan adanya perubahan posisi keuangan. Contoh transaksi diantaranya ada pembelian, penjualan, serta membayar suatu biaya. Contoh biaya seperti ada biaya sewa, biaya gaji, dan lain sebagainya. Lalu ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu dokumen penting yang digunakan sebagai dasar catatan keuangan. Contoh bukti transaksi diantaranya ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, nota kontan, nota kredit, nota debit, lalu ada faktur, dan ada contoh lainnya yang tidak saya cantumkan di sini. Lalu ada proses penjurnalan. Penjurnalan adalah proses pencatatan yang sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Contohnya ada di sebelah kanan, yaitu ada kolom tanggal, keterangan, ref, dan debit kredit. Lalu ada buku besar. Setelah menyusun jurnal umum, tentu kita bisa menyusun buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun serta saldo untuk merangkum segala transaksi yang telah dicatat ke jurnal umum. Saya mencantumkan salah satu contohnya, yaitu di sebelah kanan ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, lalu ada saldo. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari setiap akun di buku besar dengan tujuan untuk mengetahui saldo sementara di periode akuntansi tersebut. Contohnya ada di bawah keterangan, ada neraca saldonya. Contohnya ada kolom kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Lalu, kita bisa lanjut ke proses jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang akhirnya akan mencerminkan saldo sesungguhnya. Jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan akun-akun yang belum mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Contohnya ada di bawah ini, ada kolom tanggal, uraian ini bisa diganti dengan keterangan maupun akun, lalu ada debit dan kredit. Lalu ada neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah kertas kerja yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Terdapat dua jenis neraca lajur, yaitu neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom. Perbedaannya hanya pada kolom perubahan modal yang terdapat di neraca lajur 12 kolom. Dalam neraca lajur, terdapat informasi yang dicantumkan diantaranya, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Tentunya ada kolom perubahan modal jika menggunakan neraca lajur 12 kolom. Saya mencantumkan salah satu contohnya, neraca lajur 10 kolom yang ada di bawah. Selanjutnya, selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang mencantumkan sebuah informasi keuangan di suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat memantau aktivitas keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta ada laporan neraca. Lalu, terakhir ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi suatu perusahaan dengan tujuan menutup akun nominal sementara. Nah, jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode
agar di periode berikutnya seorang akuntan tidak perlu repot untuk membuat laporan keuangan di periode berikutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.